Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Beberapa tahun ini, mungkin ada teman-teman yang merasakan entah dari kapan dunia kita semakin banyak muncul penglihatan. Terutama, pada tahun lalu frekuensi munculnya penglihatan semakin sering. Banyak kejadian yang dulu hanya pernah muncul di film, saat ini mulai muncul di kehidupan nyata. Seperti tahun lalu, pada bulan kedua menjelang terjadi pandemi besar, pangkalan penelitian di Antartika tiba-tiba muncul fenomena langka yaitu salju darah. Pada saat itu, dalam satu malam salju putih berubah menjadi warna merah darah. Walaupun ada para ilmuwan yang menjelaskan, fenomena ini disebabkan oleh global warming yang menyebabkan es mencair dengan cepat, sehingga ganggang hijau tumbuh dengan subur. Namun, tetap tidak mampu menahan kepanikan warga. Menurut mereka, fenomena sekarang mirip dengan 10 bencana yang tercatat dalam Alkitab. Sekitar 3.300 tahun yang lalu, Tuhan mengutuskan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan menjatuhkan 10 bencana untuk memperingati Firaun agar tidak memperbudak bangsa Israel. Dan bencana yang pertama kali terjadi adalah bencana darah. Yang awalnya, air jernih di Sungai Nil tiba-tiba berubah menjadi air darah, sebagai tanda permulaan. Dan kebetulan, sesudah kejadian salju darah, virus penyakit bertambah dengan pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Yang terpenting adalah, salju darah di Antartika bukan satu-satunya fenomena yang terjadi dalam waktu terdekat. Nyatanya, sebelum tahun 2020 di berbagai tempat di dunia mulai bermunculan fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang anehnya, setiap terjadi fenomena tersebut, selanjutnya akan terjadi bencana. Dan mulai ada ramalan muncul yang berisi setelah bencana ini akan muncul orang misterius, dan dia akan memimpin dunia ke era yang baru. Jadi, penglihatan apa saja yang terjadi pada dunia ini? Apakah sang penyelamat itu benar-benar ada? Hari ini, kita akan membahas tentang penglihatan di dunia. Sebelum memulai video hari ini, boleh ya tolong tekan tombol subscribe. Terima kasih. Tahun 2019 tanggal 1 Desember, virus corona pertama yang dikonfirmasi telah muncul. 1 bulan kemudian, virus telah menyebar ke Thailand, Jepang, dan beberapa negara lainnya. 10 hari kemudian, tanggal 23 Januari, Kota Wuhan mengumumkan lockdown darurat. Ini merupakan pertama kali dalam sejarah melakukan tindakan lockdown darurat terhadap kota besar yang memiliki penduduk yang lebih dari puluhan juta jiwa. 30-an hari kemudian, pada tanggal 11 Maret, Jepang, Eropa, dan Timur Tengah, kasus positif melonjak tinggi. Selanjutnya, WHO mengumumkan sekarang adalah masa pandemi global, dan diperkirakan sekitar di atas 10% penduduk dari seluruh dunia akan terkena virus corona. Pada saat situasi semakin parah, sebuah rumah sakit khusus untuk pasien COVID di Kolombia terjadi keajaiban penampakan Bunda Maria. Dr. William berkata kepada media, pada malam hari itu, setelah dia menyelesaikan tugas dan akan meninggalkan rumah sakit, dia melihat penampakan Bunda Maria. Pada saat itu, dia tidak percaya yang terjadi di depan matanya, karena setiap hari melalui koridor ini tidak pernah melihat penampakan tersebut. Bahkan William menggunakan HP untuk merekam kejadian tersebut. Warga setempat berpikir, ini merupakan peringatan dari Bunda Maria kepada umat manusia. Pandemi ini begitu ganas, sehingga kita tidak boleh menganggap remeh. Dan setelah itu, kita dapat melihat grafik kasus positif Kolombia meningkat drastis setelah penampakan Bunda Maria. Tahun 2020 bulan 6 di Guizhou, tiba-tiba muncul suara aneh yang mirip dengan auman naga. Walaupun para ilmuwan langsung menjelaskan, kemungkinan ini adalah suara dari burung puyuh berjari 3. Tetapi, masih banyak orang yang tidak percaya dengan penjelasan para ilmuwan. Yang paling mengejutkan, suara seperti ini tidak hanya muncul sekali. Bahkan di luar negeri, ada sebuah website khusus yang menginvestigasinya. Mereka menemukan, sejak tahun 2011, berbagai tempat di seluruh dunia mulai muncul suara misterius. Suara-suara ini bukan hanya aneh, dan mereka tidak memiliki pola tertentu. Kadang-kadang mereka akan muncul selama 10 hari atau setengah bulan.
Bahkan ada yang bisa sampai 5-6 bulan dan tiba-tiba menghilang. Tahun 2015, Pulau Vancouver di Kanada pernah muncul suara aneh yang berlangsung selama 3 bulan. Dan sama seperti penampakan Bunda Maria, setelah suara aneh menghilang, Kanada terjadi gempa bumi yang berskala 4,8 dan menyebabkan kepanikan warga. Tahun 2012 di Florida, seorang warganet di rumahnya mendengar suara misterius. Setelah kejadian ini, pada tahun 2012 tanggal 21 Agustus, badai topan langka yang bernama Isaac terbentuk. Menurut laporan cuaca, kecepatan topan tersebut paling tinggi mencapai 130 km per jam dan menyebabkan kerusakan serius. Jadi, dari manakah suara-suara aneh ini berasal? Yang paling pentingnya, mengapa setiap muncul suara aneh akan disertai bencana? Setelah itu, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mereka. Salah satunya berpendapat suara ini berasal dari pipa yang terkubur di dalam tanah. Tetapi, dia tidak bisa menjelaskan penyebab pipa menghasilkan suara aneh. Dan sampai pada saat ini, suara misterius yang terjadi di seluruh dunia masih menjadi misteri yang tidak dapat terpecahkan. Bahkan ada banyak berpendapat suara ini bukan dari dunia manusia, dan berkemungkinan merupakan suara trompet sangkakala yang tercatat dalam Wahyu kepada Yohanes. Pada suatu hari, dunia ini akan mendengar 7 kali berturut-turut suara dari trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat. Dan setiap suara akan disertai bencana yang mengerikan. Setelah bencana beruntun terjadi, yang menunggu manusia adalah negara yang lebih baik. Dan kebetulan ada beberapa peramal yang pendapatnya sama dengan yang tercatat di Wahyu kepada Yohanes. Dan yang berbeda, menurut mereka setelah bencana terjadi akan muncul seorang penyelamat dan dia akan menuntun kita ke dunia yang lebih baik. Tahun 1555, peramal terkenal dari Prancis, Nostradamus, pernah beberapa kali berhasil memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Di antara itu, ramalan tentang pandemi COVID akan menyebar melalui pintu yang paling mengejutkan orang-orang. Di karya bukunya yang bernama Les Prophètes, pada bagian kedua puisi ke-29 yang berisi, seorang dari timur meninggalkan kampung halamannya, melintasi Apennines dan tiba di Eropa. Dia akan melintasi langit, lautan es, dan salju, dan menggunakan tongkat sihirnya untuk membangunkan dunia. Orang-orang berpikir yang disebutkan dalam puisi tersebut adalah tentang sang penyelamat, dan sang penyelamat lahir di arah timur. Tetapi dia akan datang ke barat beberapa saat untuk menunggu saat yang tepat. Dan tongkat sihir yang disebutkan kemungkinan adalah suatu kepercayaan. Yang paling pentingnya, selain Nostradamus, masih banyak orang yang mempunyai pendapat yang sama. Seorang peramal yang bernama Edgar Cayce, dia pernah dengan akurat memprediksi Presiden Amerika ke-44 adalah orang Afrika, serta kematian Presiden Roosevelt pada tahun 1945. Dan ramalannya tentang sang penyelamat berisi, pada suatu hari, Cina akan menjadi tempat lahirnya agama Kristen, bahkan membaur ke dalam kehidupan orang-orang. Benar, ini masih masa yang sangat jauh bagi orang-orang. Tetapi, di hati Tuhan itu hanya sehari. Besok Cina akan terbangun. Karena Edgar adalah orang Amerika, tetapi dalam isi ramalan dia mengungkapkan Cina akan terbangun. Ini membuat orang-orang berpikir, kemungkinan Cina akan mengganti posisi Amerika di internasional, menjadi negara yang terkuat di dunia. Tetapi, karena ramalannya tidak semua terjadi, membuat orang berpikir, prediksi para peramal ini tidak semuanya pasti terjadi. Masa depan umat manusia berada di tangan mereka sendiri. Yang kunci utamanya, apakah umat manusia dapat bersatu mengatasi kesulitan kali ini? Jadi, bagaimana pendapat teman-teman tentang suara aneh yang terjadi di berbagai tempat? Apakah itu benar dari trompet sangkakala? Dan benarkah tentang keberadaan sang penyelamat? Dan menurut kalian, siapakah dia? Boleh komen di bawah berdiskusi ya. Jika suka video hari ini, boleh like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.